Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'duh. Sahabat-sahabat Mas Wahyu yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, sahabat subscriber channel Mas Wahyu Madura, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah membantu channel ini untuk like, subscribe, dan memberikan komentar-komentar serta masukan-masukan terhadap saya. Langsung saja sahabat-sahabat Mas Wahyu, pada siang hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari netizen ya, yang menanyakan kenapa sampai detik ini saya masih percaya bahwa para habaib itu merupakan dzurriyyah Rasulullah. Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, apakah Mas Wahyu tidak mencintai ulama-ulama Nusantara yang selama ini sering dihujat oleh para habaib? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali, saudara-saudaraku. Saya tidak akan membahas masalah nasab terlebih jauh ya, karena urusan nasab itu sudah ada ahlinya, sudah ada ulama-ulama nasab. Terus yang kedua, mengenai nasab, Imaduddin sendiri atau Kiai Imaduddin sendiri, kalau saya harus memanggil Kiai, saya panggil Kiai, sudah mengatakan seandainya ulama sedunia mengakui bahwa para habaib ini yang dari klan Ba'alawi itu merupakan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Imaduddin sendiri yang tidak akan percaya. Kalau nggak salah seperti itu bahasanya ya. Jadi buat apa dibahas lagi, sekalipun nanti dibantah dengan dalil-dalil, dibantah dengan kitab-kitab, ya tetap hasilnya. Sekali orang tidak percaya, ya tidak bisa dipaksa. Demikian pula saya sudah mencoba untuk keluar dari barisan ini, untuk mempercayai Kiai Imaduddin dan kawan-kawannya. Akan tetapi hati saya tidak bisa menerima. Lah kalau sudah kepercayaan seperti itu tidak bisa dipaksakan ya. Jadi alasan saya yang pertama ya, menjawab pertanyaan yang pertama, jawaban saya dari pertanyaan mengapa sampai detik ini saya masih mempercayai para habaib, bahkan saya masih menghormati para habaib, yaitu karena guru-guru saya ya, yang tersambung sanad keilmuannya di Bangkalan, yang tersambung sanad keilmuannya di Lirboyo, dan juga ada guru saya yang sanad keilmuannya tersambung ke Sidogiri. Itu semuanya takdim terhadap para habaib. Kalau kalian tidak percaya, lihatlah channel YouTube-nya Lora Karor. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abdullah Ashal ya. Kemudian ada juga Lora Ismail Al-Khalili ya. Beliau ini ulama besar, ulama yang sangat disegani, ulama karismatik yang ada di Pulau Madura, karena beliau ini merupakan dzurriyyah daripada Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, atau yang dikenal dengan Mbah Khalil. Nah, kalau guru-guru saya dan juga ulama-ulama sekelas beliau ini yang merupakan dzurriyyah daripada Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan,
itu semuanya akrab dengan para habaib, takdim terhadap para habaib, sholawatan bareng, pengajian bareng. Lalu apa alasan saya untuk tidak takdim sementara guru-guru saya takdim? Masa guru-guru saya semuanya takdim terhadap para habaib, terus saya yang bodoh ini mau melawan guru-guru saya? Andai kata ada satu di antara guru saya, ya, andai kata ada satu orang daripada guru-guru saya ini ikut kepada kelompoknya Imaduddin, maka saya juga akan ikut. Lah berhubung guru-guru saya semuanya sepakat, baik yang lulusan Sidogiri, yang lulusan Lirboyo, yang apalagi yang di Bangkalan, semuanya itu tidak ada masalah dengan para habaib. Maka itu yang menjadi alasan dasar saya kenapa sampai detik ini saya masih takdim terhadap para habaib, juga masih percaya bahwa para habaib ini merupakan dzurriyyah daripada Rasulullah. Kemudian, apakah saya tidak mencintai ulama pribumi? Dari awal saya sudah menjelaskan dan menegaskan bahwa saya mencintai semua ulama tanpa terkecuali. Saya mencintai semua gus, semua ustadz, dan semua rekan-rekan yang mungkin pernah mondok, yang ilmu agamanya melebihi dari saya. Saya mentakdimi semuanya. Saya mencintai semuanya. Saya menghormati semuanya. Jadi jangan giring saya untuk memilih salah satu kelompok antara para habaib ataukah ulama pribumi, karena yang saya nilai secara visual antara ulama pribumi dengan habaib itu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang ada masalah itu hanya kelompoknya Kiai Imaduddin bin Sarman dan juga kelompok-kelompoknya yang di dalamnya ada Abbas Buntet, kemudian ada Kang Fuad Pleret, ada Kiai Sarif dan lain-lainnya. Tapi walaupun mereka berbeda pendapat di dalam meyakini para habaib ini, saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap mereka. Karena bagi saya, keyakinan kita boleh beda, akan tetapi rasa nasionalisme dan juga persatuan jangan diabaikan. Seperti itu. Makanya saya selalu menilai segala sesuatu itu secara objektivitas atau secara objektif. Jadi saya lihat dari kalangan habaib ini benar apa enggak. Nah, sudah saya berikan komentar-komentar terhadap para habaib yang enggak benar. Kemudian dari kalangan ulama pribumi atau yang mengklaim dirinya adalah Trah Wali Songo, saya juga memberikan penilaian yang sama. Yang benar saya ikuti, yang enggak benar ya enggak usah diikuti. Jadi hari ini tujuan daripada saya bicara ini biar tidak jelimet. Yang pertama, saya mencintai para habaib itu karena guru-guru saya semuanya mencintai para habaib. Yang kedua, saya mencintai ulama pribumi tanpa terkecuali. Ya. Akan tetapi yang ketiga, kecintaan saya ini bukan berarti harus tutup mata, tutup telinga. Yang katanya anak-anak muda sekarang itu cinta itu buta. Gak seperti itu, saudaraku.
Justru ketika saya mencintai para ulama, mencintai para habaib, akan tetap saya berikan teguran, berikan reaction apabila ada habaib atau ulama yang pada prakteknya di lapangan melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Maka saya himbau kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang tergabung dalam Padepokan Mas Wahyu Madura, siapapun ulamanya, siapapun habibnya, kalau itu menyampaikan ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil manfaatnya, ikuti. Siapapun habibnya, siapapun ulamanya, ketika tidak benar di dalam ceramah-ceramahnya hanya menimbulkan kemudaratan daripada manfaatnya, maka ambil manfaatnya, buang mudaratnya. Jangan diikuti kalau sudah terasa tidak benar. Karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan akal, diberikan otak. Di dalam otak itu ada akal yang mampu berpikir, oh ini salah, ini benar. Ambil yang benar, buang yang salah. Jadi saya tidak akan tebang pilih. Saya akan tetap pada pendirian saya. Siapapun kiainya, kalau itu benar akan saya ikuti, akan saya takdimi. Siapapun habibnya, bila itu benar akan saya ikuti, akan saya takdimi. Tapi sebaliknya, siapapun kiainya, siapapun habibnya, kalau tidak benar, maka tidak boleh diikuti. Haram hukumnya untuk diikuti. Kalau urusan cinta, urusan mahabbah terhadap para habaib, mungkin akan selalu mahabbah, akan selalu cinta. Akan tetapi untuk mengikuti ajaran-ajarannya yang tidak benar, itu haram hukumnya. Jadi ketika saya bersuara di sini, komennya macam-macam. Saya dibilang jongos Habib, saya dibilang budak Yaman. Bahkan ada yang mengatakan saya minum air kencingnya Habib. Ada yang mengatakan saya ini bodoh, saya ini muhibbin yang tidak mau bertobat. Nah, kalau kalian menyerang pribadi saya, insya Allah saya akan berusaha untuk sabar. Insya Allah akan saya menerima segala kritikan, segala masukan, segala caci maki, segala hinaan akan saya terima, dan mudah-mudahan itu semua bisa memperbaiki akhlak saya. Jadi itu jelas ya, kenapa sampai detik ini saya masih menghormati, mencintai dan mempercayai bahwa habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja saudara-saudaraku yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah membantu channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa dijadikan alat komunikasi dan juga media fatwa, media dakwah saya ya, di dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada sahabat-sahabat saya yang jauh, ya saudara-saudara yang jauh dengan melihat channel ini. Mudah-mudahan saya bisa menjadi contoh buat mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kritik dan sarannya tetap saya tunggu, tetap saya nantikan, karena itu akan menjadikan saya lebih baik. Akhir kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.